Selamat siang. Eh, saya akan membahas mengenai filsafat manusia. Bulan ini adalah bulannya Albert Camus. Albert Camus itu adalah seorang filsuf eksistensialis dari Prancis. Dia asli dari Aljazair. Dia kemudian menetap di Prancis. Dia juga seorang sastrawan yang mendapatkan Nobel Sastra. Dia satu angkatan dengan Jean-Paul Sartre. Nah, filsafat manusia. Ya, filsafat itu sebagaimana sudah kita ketahui, ilmu mengenai kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan, berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan reflektif. Nah, tapi bagaimana yang namanya ada pembahasan mengenai manusia? Hal ini tentu saja sejak zaman Socrates sudah ada. Dan pembahasan mengenai manusia itu, kenapa harus saya mengingatkan mengenai Albert Camus? Selain sekarang bulan kelahirannya, karena dia memiliki pemikiran penghayatan mengenai hidup yang penuh absurditas, kesengsaraan, mungkin ketidakjelasan. Ya, sama saja seperti zaman yang dialami oleh Albert Camus. Zaman ketika kebebasan itu terbelenggu. Zaman ketika ideologi massal itu mengikis tentang kesadaran menjadi manusia. Manusia seolah-olah karena ideologi dia kehilangan otentisitas diri untuk menentukan apa yang diinginkannya, apa yang disebut dengan kebebasan bagi dirinya. Jadi itu memang sangat besar. Manusia, pembahasan tentang manusia. Manusia itu adalah eksistensi yang berbeda dari makhluk yang lain. Sehingga Heidegger mengatakan bahwa hanya manusia yang bisa memikirkan tentang dirinya sendiri, memikirkan tentang keberadaan dirinya. Dia adalah Dasein. Ini adalah refleksi refleksi ontologis. Nah, Albert Camus ini dia mengingatkan kepada kita bahwa faktisitas keterlemparan kita ke dunia yang kita tidak menginginkan seperti ini, kita menerima suatu keadaan, ya syukur-syukur keadaan kita nyaman, enak, susah, tidak susah, jadi anak orang kaya, tampan, rupawan. Tapi bagaimana keadaan kita misalnya sangat buruk. Sehingga memang hidup itu kita menjalani faktisitas itu adalah kita menerima keterlemparan kita ke dunia. Ya, itulah sikap para eksistensialis mengenai cara hidup sebagai manusia. Ya, kesadaran filosofis sejak zaman pencerahan itu adalah mengenai kesadaran. Dari kesadaran itu berkembang epistemologi, berbicara mengenai apa sih yang benar itu, apa ukuran dari suatu dikatakan benar, apa syarat-syarat sesuatu itu dikatakan benar. Maka berkembanglah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi suatu instrumen dalam perbaikan kehidupan manusia. Tetapi perkembangan dari perkembangan sains dan teknologi itu melahirkan suatu yang disebut dengan positivisme. Positivisme itu ternyata membuat kekeringan kehidupan spiritual manusia, batinnya. Nah, bahkan beberapa peristiwa menyebabkan bahwa perkembangan sains teknologi ini menjadi instrumen untuk penjajahan. Mereka yang punya teknologi tinggi, punya kekuatan militer, menjajah negara-negara yang kecil. Ini sejak dulu sekali. Sejak dulu seperti itu mungkin. Sehingga malah manusia mengalami krisis. Sehingga ada istilahnya krisis dari modernitas. Maka lahirlah mazhab Frankfurt yang mengkritik ideologi,
yang mengkritik segala sesuatu yang dimapankan, baik itu rumusan sains teknologi dalam pembenaran mengenai sesuatu kebenaran, bahkan di dalam ranah budaya pun klaim bahwa orang-orang timur itu bodoh, kotor, atau tidak bisa, tapi posisinya lebih rendah dari barat, itu mulai dikritisi. Nah, persoalan dunia ini adalah mengenai persoalan kemanusiaan juga, persoalan mengenai eksistensi manusia. Ada satu hal yang diajarkan oleh Albert Camus, pertama adalah kebebasan. Kebebasan itu tentu saja adalah berelasi dengan suatu keadaan. Adanya kebebasan, kita merasakan atau ingin merasakan suatu kebebasan karena kita merasa diri kita terkekang. Misalnya konteks zaman dulu waktu Albert Camus itu adalah ketika ideologi besar menjamur, ada ideologi kapitalisme, fasisme, bahkan komunisme. Nah, di sini ideologi yang membuat manusia menjadi massa, dia menjadi tidak punya kehendak. Segala sesuatu mengenai diri sendiri aja ditentukan oleh keinginan orang lain. Itu bagi kaum eksistensialis itu tidak otentik. Apa sih kehendak kamu? Jangan-jangan kehendak kamu itu ditentukan oleh orang lain dan itu tidak otentik. Nah, jadi Socrates berbicara mengenai pemaknaan hidup. Nah, para eksistensialis berbicara mengenai hidup kamu itu harus otentik. Apa yang kamu inginkan, seperti itu. Kemudian filsafat eksistensialis ini berbicara mengenai cara berada di dunia. Bagaimana kita cara berada di dunia? Selain kita menerima faktisitas keterlemparan kita di dunia, bagaimana kita menghadapi suatu disebut dengan absurditas, bagaimana kita menghadapi suatu propaganda dari ideologi massa yang mengekang kita. Ya, kita harus menciptakan dunia kita harus punya keinginan yang kuat untuk menjadikan hidup kita sudah menjadi seperti ini, kita mengalami suatu keadaan seperti ini. Apa yang membuat kita kuat